Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Selamat datang kembali di kelas Advanced Native Mobile Programming untuk pertemuan keempat kali ini. Ya, kita akan mempelajari sebuah topik baru namanya MVVM. Ya, apa sih ini MVVM? Kita akan mempelajari konsepnya dulu MVVM sebelum akhirnya kita akan mencoba menerapkan MVVM. Ya, MVVM itu sebetulnya sebuah singkatan. Yang pertama M-nya itu model, terus V-nya itu view, dan VM belakangnya itu view model. Ya, jadi ini sebenarnya adalah sebuah paradigma gitu ya, pandangan yang terdiri dari model, view, dan view model. Mungkin teman-teman ada yang pernah familiar dengan konsepnya MVC ya, model view controller. Lah di sini kok diganti sama view model, apa bedanya? Ya, apakah ada perbedaan? Nanti kita akan pelajari bareng. Nah, untuk itu saya akan bagi menjadi 4 video deh ya. Kita akan pelajari konsepnya dulu, terus kita akan pelajari salah satu contoh penerapan MVVM, lalu kita akan terapkan secara terpisah, view-nya sendiri, modelnya sendiri, dan terakhir view modelnya sendiri. Nggak berlama-lama lagi deh, kita langsung lihat konsep dari MVVM, ya model view dan view model. Apa sih itu? Nah, kalau teman-teman ingat dari kuliah di Native Mobile Programming kemarin ya terkait konsep sebuah activity itu kan punya life cycle nih. Ya, mungkin masih ingat gambar ini ya. Dari activity yang diluncurkan, kemudian on create, dipanggil, on start, on resum, sehingga activity-nya running, dan seterusnya bisa di pause, bisa di stop, dan terakhir bisa ke destroy. Ya, ini kita sebut callback method sih biasanya. Ini kan penerapannya kan ya function ya, dalam bentuk function-function on create kita sudah familiar. Ya, beberapa mungkin jarang pakai on start, on resum, kadang pakai on pause, stop, dan destroy. Sebetulnya kita jarang pakai. Ya, tapi sebetulnya ini bisa kita manfaatkan untuk situasi-situasi tertentu ya. On create biasanya inisialisasi awal. Ya, on resum kalau mungkin perlu pembaruan data dan seterusnya. Ya, metode-metode ini tersedia untuk menginformasikan kondisi dari sebuah objek, ya, object state condition. Nah, activity itu punya life cycle seperti ini, dan teman-teman mungkin juga ingat ketika kita mempelajari fragmen itu punya life cycle sendiri. Ya, nah di sini disebutkan ada view model. View model punya life cycle. View model itu apa sih? Dari tadi kita membicarakan tentang model, view, dan view model. Ya, kenapa kok disandingkan dengan activity dan fragmen? Sebelum ke sana, kita lihat punyanya fragmen dulu. Ya, nah ini perbandingannya life cycle-nya fragmen dengan activity. Ya, ternyata lebih rumit sedikit dari punyanya fragmen dibandingkan dengan activity. Ya, jadi fragmen ketika ditambahkan itu ada on attach, ada on create, ada on create view, on activity created karena kalau teman-teman ingat fragmen kan pasti membutuhkan paling tidak satu activity ya. Fragmen kan harus dipasang atau ditambahkan ke dalam sebuah activity. Ya, makanya di sini ketambahan on activity created. Ya, terus ada on start, on resum, dan seterusnya on pause, stop, destroy, view. View-nya sendiri di destroy, ada sendiri, terus ada on destroy-nya terpisah. Dan terakhir, karena ada attach, maka lawannya tentunya ada detach. Sebelum akhirnya bisa balik lagi ke activity. Ya, lebih rumit ternyata life cycle-nya dari sebuah fragmen. Ya, lebih kompleks di sini dan harus dipasang ke paling tidak satu activity, ya biasanya memang satu activity ya. Terus butuh paling tidak satu activity untuk menghandle fragmen tersebut. Ya, bisa dilihat ini ternyata rumit sekali life cycle dari sebuah activity dan sebuah fragmen. Nah, selama ini kita selalu berurusan dengan data itu sederhana aja sih ya. Biasanya paling kita cuman pasing-pasingkan data dari satu fragmen ke fragmen lain ya. Bisa pakai
bundle atau pakai yang kemarin navigation kan lebih mudah, ya kan? Nah, tapi kalau sudah berurusan dengan data dengan jumlah yang besar, maka kita harus perhatikan betul life cycle ini. Ya. Nah, kita sebetulnya memerlukan yang namanya micromanagement. Ya. Ada 4 yang harus kita lakukan. Kita harus handle yang namanya asynchronous call, kemudian mungkin ada perubahan pada konfigurasi. Ya, ini apa? Nanti kita lihat bareng. Kemudian mungkin perlu memperbarui data kalau datanya berubah, dan kita juga harus selalu berhati-hati dengan yang namanya memory leak problem. Nah, 4 hal ini apa sih micromanagementnya? Ya, kita lihat satu-satu. Ya, asynchronous calls ini bayangkan aja seperti multithreading ya. Paling gampangnya multithreading. Kita belum mungkin dulu waktu native mobile programming ada yang asynchronous call sih. Mungkin teman-teman ingat waktu di bagian apa ya, volley. Ya, kan ada pemanggilan asinkronos di situ. Ya, pemanggilan asinkronosnya gimana? Kita kontak ke server, server proses, mengembalikan data. Nah, itu kan butuh waktu, ya kan? Walaupun mungkin waktu kita nyoba itu cepat, karena mungkin datanya berasal dari komputer yang sama dengan emulator kita. Tapi pada kenyataannya, aplikasi kita di HP, terus harus kontak ke server, itu kan lewat internet, ya kan? Pasti butuh waktu untuk bisa mencapai server, lalu servernya butuh waktu untuk memproses, dan servernya ngirim data kembali ke handheld kita, itu juga butuh waktu. Ya, asynchronous calls itu membutuhkan waktu. Dan kontrolernya UI, ya dalam hal ini tentunya kan tidak mungkin dia menunggu, ya, menunggu sampai pemanggilan hal-hal yang asinkronos itu selesai. Ya, kalau harus nunggu, aplikasi kita jadinya hang dong, ya, nggak bisa menerima inputan dari user. Nah, karena itu, si controllernya UI itu harus aware terhadap asynchronous calls ini. Ya, dan dia harus tahu kapan asynchronous call-nya selesai, sehingga dia bisa melakukan bersih-bersih. Ya, asynchronous calls ini tentunya pasti membutuhkan resource, dan resource-nya kan akan ditahan sampai proses asinkronosnya ini selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka resource-nya itu harus dibersihkan supaya tidak terjadi ini yang terakhir nanti, memory leak problem. Ya, tapi akibatnya berarti kita harus melakukan manajemen resource juga, ya. Dan kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan yang namanya memory leak problem. Ya, memory leak ini apa sih? Tiap kali kita membuat sebuah objek, ya, tentunya kita kan harus mengalokasikan memori yang bisa menampung data dari objek tersebut, ya kan? Semakin banyak objek yang kita buat, maka semakin banyak memori yang atau resource yang kita perlukan. Nah, kalau sampai kita kelupaan melakukan namanya dealokasi, ya deallocate, ya, dari sebuah objek atau beberapa objek yang tidak pernah digunakan lagi, maka resource itu nyangkut di situ seterusnya, ya, sampai akhirnya kita secara eksplisit melepaskan resource tersebut. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, loh Pak, kan ada itu tugasnya garbage collector bukannya ya? Ya, betul, ya. Itu memang tugasnya garbage collector, ya, pengumpul sampah. Tapi pada beberapa situasi, ya, akan lebih baik kalau kita sudah selesai beroperasi terhadap sebuah objek tertentu, itu resource-nya langsung aja dilepas. Ya, karena resource itu sebetulnya kan terbatas. Ya, garbage collector mungkin bisa melakukan hal itu dengan otomatis, tapi kadang dia tidak tahu kapan sebuah objek ini dinyatakan sudah tidak digunakan lagi ya. Memang ada aturannya sih yang sudah ditetapkan sama garbage collector, tapi pada situasi data penggunaan data atau objek yang cukup banyak, alangkah baiknya kalau kita bantu si garbage collectornya ini dengan ngasih tahu, ini objeknya ini sebetulnya sudah selesai, bisa dilepas resource-nya, sehingga bisa digunakan kembali untuk keperluan yang lain. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, hanya mengandalkan garbage collector, maka sampahnya akan numpuk.
ya, memorinya kekunci di aplikasi kita, tidak ada yang bisa pakai, padahal itu sudah selesai, sehingga akan berpengaruh terhadap sistem secara keseluruhan. Nah, itu repotnya problem ini ya, memory leak problem. Kita tidak bisa benar-benar mengandalkan garbage collector sih. Kemudian ada micromanagement yang lain, configuration change. Ini apa? Ya, teman-teman kalau menggunakan handphone, ya kan bisa terjadi, misalkan teman-teman lagi nonton YouTube deh, ya nonton YouTube atau video lain mungkin di TikTok, ya videonya lagi full screen, ya videonya lagi full screen, terus teman-teman ada notif WhatsApp atau Line atau apapun itulah, Discord mungkin, ya terus ngetap di sana, terus orientasinya kan berubah, ya orientasinya tiba-tiba berubah dari yang tadinya nonton YouTube landscape, kemudian berubah jadi portrait, ya. Misalkan lagi ada perubahan keyboard, ya virtual keyboard, teman-teman yang pakai multibahasa mungkin ya, keyboardnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terus ada layout lain yang bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea atau bahasa Arab dan seterusnya. Ya, itu kan berarti ada perubahan pada konfigurasi di handphone, ya di Android kita. Contoh yang lain di beberapa smartphone ya ada fitur multi window ya di Android terbaru ada kan fiturnya multi window, jadi kita bisa membuka dua aplikasi bersebelahan. Ya misalnya sambil nonton YouTube sambil chatting di WhatsApp. Nah, itu kan berarti ada perubahan konfigurasi layar yang tersedia bagi YouTube dan WhatsApp kan dua-duanya berubah ya. Ukuran space layar yang tersedia kan misalkan tinggal separuh. Nah, berarti dia kan harus melakukan update terhadap user interface-nya. Nah, ini dilakukan sama Android sebetulnya. Kalau terjadi perubahan konfigurasi seperti itu, ya, maka sama Android, activity yang sedang jalan itu di-restart. Jadi on destroy-nya dipanggil, kemudian dikembalikan lagi ke on create. Ya, jadi gini. Jadi on destroy-nya kepanggil, tapi terus dia balik lagi ke on create. Nah, berarti kan kita harus melakukan pembaruan beberapa data yang tadinya sedang berjalan di layar. Ya, activity-nya sedang running, pasti ada data di situ, tiba-tiba kepanggil on destroy karena terjadi perubahan konfigurasi ini. Ya, lalu kita harus buat ulang si user interface-nya. Nah, datanya gimana terus? Itu kita harus handle secara manual. Dan kalau melihat life cycle-nya yang seperti ini, tentunya cukup ribet ya. On destroy sama on create, di tengah-tengahnya ada on yang lain. Nah, terkait dengan itu, kalau UI-nya ternyata di-recreate, misalkan karena configuration changes atau asynchronous call-nya sudah selesai sehingga datanya siap ditampilkan di user interface, nah kita kan perlu mengupdate, ya. Kita perlu ngupdate, terutama kalau si activity kita ke-destroy sama si Android karena yang tadi contohnya configuration changes, maka apapun yang ada di UI kita saat itu kan hilang. Ya. Nah, kalau kita sedang melakukan suatu proses, ada data di situ, kemudian tiba-tiba activity kita ke-destroy, nah, gimana terus data kita? Ya, tentunya masa mau dibiarkan hilang gitu aja. Ya, mestinya kan kita simpan, terus kita coba recover sebisa mungkin, ya kan? Nah, karena ada kebutuhan update data, maka setiap life cycle itu harus kita handle dengan tepat, ya, supaya datanya bisa tampil dengan tepat juga. Nah, ini kelihatan ribet banget kan ya melakukan 4 hal ini. Ya, asynchronous calls kita pernah melakukan itu, configuration changes kita enggak pernah aware ya. Karena kita biasanya pakai emulator ya cuman dalam orientasi tertentu aja ya, portrait misalkan. Update data selama ini kita juga datanya simpel-simpel aja sih. Memory leak problem kayaknya enggak pernah khawatir juga, tapi ternyata itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, ya, si Android ini memperkenalkan sebuah model
ya, namanya view model. View model itu meringkas berbagai macam event ya. Ini bisa kita bilang event. Ini view model meringkas semuanya menjadi tinggal satu bagian besar, yaitu view model. Ya, di sini dikatakan view model itu encapsulate datanya untuk UI controller, ya, supaya datanya ini bisa bertahan dari berbagai macam perubahan yang terjadi. Ya, ini dilakukan secara otomatis nanti semuanya sama view model. Kita sudah tidak perlu khawatir lagi dengan on create, on start, on destroy, dan kawan-kawannya itu. Ya, nanti view model akan handle semua. Ya, kita cuma perlu bikin modelnya saja, ada model, ada view, dan ada view modelnya sendiri. Nanti dia akan nge-handle secara otomatis semua perubahan-perubahan ini. Ya, kalau seandainya terjadi. Jadi life cycle-nya untuk view model itu lebih simple, tapi dia juga aware sendiri dengan life cycle-nya activity atau life cycle-nya fragment bahkan kalau ada. Ya, dan nanti untuk menangani semua state ini, semua event ini, view model itu menawarkan hanya satu metode aja. Jadi simpel banget. Ya, manajemen datanya nanti lebih sederhana dengan menggunakan view model. Kita tidak perlu khawatir meletakkan manajemen data di on create, di on resum, on pause, on stop, on destroy, dan seterusnya. Ya, semuanya dihandle secara otomatis dengan view model. Nah, konsepnya view model itu kayak gimana sih? Kita lihat diagram ini. Ya, jadi ada beberapa istilah. Yang pertama namanya adalah observable. Ya, observable itu adalah sebuah objek yang memiliki nilai atau memiliki data. Ya, dan kalau teman-teman terjemahkan ya observable itu kan observe. Observe itu diamati. Berarti objek ini bisa diamati. Ya, diamati sama siapa? Diamati oleh observer. Ya, observer ini dipasang ke benda-benda observable tersebut dan nanti dia bisa mendapatkan data yang dikeluarkan oleh observable. Ya, jadi mungkin teman-teman pernah dengar konsepnya apa ya, listener atau subscriber, ya, broadcast data gitu, itu mirip dengan ini. Ya, jadi kita punya observable, di sini tulisannya live data, ya, tapi live data itu sebetulnya juga observable. Ya, jadi data kita ada di sebuah objek namanya live data, dia observable, bisa diamati oleh banyak observer sekaligus. Ya, jadi ini misalkan ada 5 observer nih. Observer 1, observer 2, 3, 4, dan 5. Ya, dan misalkan observer 2 statusnya sekarang lagi di pause. Observer 3 kebetulan lagi di destroy. Ya. Nah, ini kan berarti sebetulnya dia tidak perlu lagi mengamati datanya, ya, terutama yang destroy sih. Ya, kalau sudah di destroy dia kan tidak ada. Ya, jadi kita tidak perlu lagi menghandle si observer 3. Seperti itu. Ya, jadi live data ini juga aware, ya, life cycle aware, dia akan tentukan sendiri observer mana saja yang perlu dikasih data. Dalam hal ini misalkan observer 1, 4, sama 5. Ya, jadi live data itu hanya memberitahu observer yang aktif kalau misalkan ada pembaruan data. Ya. Jadi datanya sendiri nanti dibantu dengan view model dan logic-logic yang lain, ya, terus dikasihkan ke live data ini. Lalu live data akan mencari semua observer yang lagi aktif, misalkan observer 1, 4, dan 5, dan kemudian dia akan broadcast data yang terbaru. Nah, itulah konsep di balik sebuah view model. Ya, view model itu nanti akan memiliki live data. Ya, ini keunggulannya tidak terjadi memory leak. Ya, jadi yang tadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kalau misalkan observernya sudah tidak diperlukan, maka dia akan dirilis resource-nya, jadi tidak terjadi memory leak. Kemudian karena live data ini tahu, ya, observer mana saja yang aktif, dan dia akan selalu memberikan data terbaru
terhadap observer tersebut sehingga datanya pasti up to date. Dan kemudian dia karena lifecycle aware, jadi kalau misalkan ada konfigurasi yang berubah, ya dia akan manage juga secara otomatis. Kita tidak perlu pusing-pusing lagi melakukan manajemen perubahan konfigurasi. Ya, jadi ini keunggulannya menggunakan konsep live data atau view model. Nah, arsitekturnya itu dinamakan model view model atau MVVM. Ya, tapi ini bukan berarti ada 4 bagian ya. Kelihatannya seolah-olah kayak ada model sendiri, ada view sendiri, terus ada view lagi, terus ada model lagi. Ya, kelihatannya kan aneh. Ya, tapi ini sebenarnya 3 bagian, M, V, dan VM-nya sendiri. Ya, dia kasih nama memang view model. Kalau di model lain, arsitektur lain kan ada misalkan MVC ya, model, view, dan controller. Nah, tanpa arsitektur MVVM ini, ya selama ini kita melakukan UI logic sama IO logic input output, ya itu semuanya dihandle oleh satu activity saja. Ya ini kita sebut God object ya, objek dewa, karena melakukan semuanya. Tapi kalau kita melakukan semuanya hanya dalam satu activity, ya kemungkinan terjadi bug itu lebih besar ya. Misalkan yang tadi memory leak dan lain-lainnya. Ya, dan code kita juga menjadi sangat besar terpusat di satu tempat. Ya, itu kurang bagus. Itulah sebabnya kita perkenalkan konsep MVVM, ya arsitektur MVVM ini menyediakan sebuah cara untuk membuat struktur yang tertata pada code-code kita. Ya, dan struktur tertata ini bisa menyediakan beberapa keuntungan. Ya, keuntungan yang utama adalah kita bisa memisahkan business logic dan presentation logic dari user interface. Ya, selama ini user interface kan biasanya kita ikat sama data. Ya, jadi kita ngutak-atik data dulu, mendapatkan data, kemudian baru dikasihkan ke user interface dan kita lakukan itu di satu tempat yang sama. Ya. Nah, sekarang kita akan pisah-pisah. Ya, jadi bagian datanya sendiri, bagian user interface-nya sendiri, lalu penghubungnya antara data dan user interface itu kita pisahkan sendiri. Sehingga pada konsep ini, modelnya itu tidak perlu tahu view-nya itu lagi ngapain. Ya, atau view modelnya lagi ngapain. Itu tidak perlu. Sekarang kita bagi tugas, model, kamu pokoknya urusan sama data. View, kamu pokoknya ngurusin tampilan user interface. Nanti view model yang ngatur itu semuanya, menghubungkan keduanya antara view dan model. Ya, makanya dia kasih nama view model. Ya, jadi kita lihat bagian-bagiannya. View itu kita sudah familiar banget sih ya. Semua tampilan yang ada di layar itu kan sebuah view. Jadi view kali ini tanggung jawabnya juga sama. Ya, view ini bertanggung jawab untuk struktur atau layout dari apapun yang mau ditampilkan di layar. Ya, user interface lah paling gampangannya. Ya, di view nanti kita bisa menjalankan UI logic, apapun itu, ya, memperbarui user interface itu UI logic. Lalu model ini sebuah kelas biasanya, ya, dan dia tidak ada visualnya, jadi abstrak. Visualnya dihandle sama view. Nah, model ini penting karena dia memiliki data yang mau digunakan nanti. Dan data yang mau ditampilkan itu juga yang punya itu model. Ya, datanya dari mana? Macam-macam. Bisa dari REST API, mungkin dalam bentuknya JSON, atau dari database internal. Ya, kalau di Android kita pakai SQLite, ngambilnya nanti pakai bantuan DAO. Ya, jadi model itu isinya data. View isinya user interface. Lah, view modelnya ngapain? Ya, view modelnya ini mengimplementasikan datanya dan segala macam perintah yang terhubung sama view.
Ya, tujuannya adalah untuk memberitahu view ini kalau misalkan ada perubahan keadaan, ya, melalui event-event tertentu. Jadi, misalkan ada terjadi on create, on post, on resum, on destroy, dan seterusnya, itu yang tahu nanti si view model. Dan dia akan ngasih tahu sendiri ke view kita, ya, misalkan kalau perlu mengubah data, memperbarui data, ya nanti akan diinstruksikan ke sana. Nah, view yang menerima pemberitahuan bahwa ada perubahan status, ya, perubahan state, perubahan keadaan, itu nanti akan menentukan perubahannya akan di-apply atau enggak. Kalau perlu, maka dia akan melakukan perubahan tersebut, misalkan memperbarui dirinya, ya, memperbarui tampilan, dan seterusnya. Nah, view model itu juga punya satu tugas lagi, yaitu menyiapkan data yang disediakan sama si model untuk kemudian dipasingkan ke view. Jadi ini ya, kalau teman-teman sudah belajar modelnya MVC ya rada mirip ya. Ini sebetulnya kayak controller juga sih. Konsepnya menghubungkan antara view dan model. Tapi di sini dikasih nama view model. Ya, jadi arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Kita punya UI controller, ya, entah berupa activity atau fragment. View-nya jadinya di sini. Nah, dia punya observer yang akan mengobserv atau mengamati si live datanya ini. Ya, live datanya ini dihandle sama si view model. Sementara itu view model nanti dapat datanya dari repository, entah dari database, SQLite, atau dari database-nya Room, atau bisa dari database eksternal, dari web service, dengan bantuan API. Ya. Nah, kalau nanti si live datanya ini mendapatkan data, kemudian merasa bahwa, oh iya ada perubahan data, dia akan ngasih tahu ke observer. Ya, observernya tahu ada perubahan, maka view-nya akan ngasih tahu ke UI controller untuk memperbarui dirinya. Nah, itulah konsepnya arsitektur MVVM. Ya, model, view, dan view model. Ya, itulah tadi konsep atau arsitektur dari MVVM, ya, konsepnya arsitektur MVVM. Ya, kalau masih belum paham, nggak usah khawatir, kita akan coba setelah ini ya menerapkan arsitektur MVVM supaya lebih jelas ya. Kalau konsep doang kan kadang ini buat apa sih ya? Ini nanti memang baru akan terasa kegunaannya ketika kita berurusan dengan data yang jumlahnya cukup besar ya. Tapi tidak masalah, kita akan coba kenali dulu perlahan-lahan ya konsepnya arsitektur MVVM. Nah, jadi setelah ini teman-teman bisa mulai buka Android Studio-nya. Kita akan bikin sebuah aplikasi sederhana, ya isinya nanti hanya daftar student, ya jadi daftar nama mahasiswa gitu ya atau siswa, ada beberapa data. Kalau diklik detail, nanti bisa muncul detailnya di sini, bisa diperbarui. Ya, ini saya kebetulan sudah punya hasil jadinya di sini. Ya, teman-teman nanti akan membuat aplikasi yang sama persis dengan ini. Jadi kalau code-nya terasa asing, tahan dulu ya, kita pelajari bareng habis ini. Perhatikan aja di emulator saya sekarang. Ya, jadi nanti kartunya tampilannya mungkin beda ya, tapi tidak masalah. Jadi ada ID, student ID, ada details namanya, terus ada tombol details di sini. Kalau kita klik tombol details ini, ya harapannya ya masuk di mode edit. Ya student ID-nya masuk sini, student name-nya masuk sini, terus ada data tambahan di sini berupa date of birth sama nomor telepon. Ya, ini gambaran sekilas aplikasi yang akan kita buat bersama pada kesempatan kali ini. Ya, jadi silakan buat project baru. Ya, kasih nama ADV Week 4 buat teman-teman Ubaya. Untuk teman-teman yang lain boleh pakai nama yang berbeda ya. Saya akan pakai nama ngikut aja deh ADV Week 4. Kebetulan di sini nama project saya beda ya. ANMP Week 4. Lalu untuk teman-teman Ubaya tolong masukkan GitHub ya
buatkan repo baru, ya buatkan repo baru, terus silakan hubungkan reponya ke project ini, terus di commit sama push, jangan lupa. Ya, saya tidak akan melakukan itu kali ini. Ya, saya akan biarkan dia tetap berada di sini, tapi teman-teman, terutama teman-teman Ubaya ya, tolong lakukan hal ini ya, GitHub repo buatkan, terus set public, ya, lalu hubungkan reponya ke project yang baru ini, lalu di commit dan push. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak melakukan connect ke reponya ya. Jadi ini saya akan tutup dulu projectnya. Ya, lalu saya bikin baru, biar adil, kita mulai barengan. Bikinlah empty activity, jangan basic ya, saya salah ngeklik. Empty activity, kasih nama tadi aja ya, ADV week 4. Kemudian klik finish. Ya, sambil nunggu, saya akan setting mouse saya dulu ya, petunjuk. Kliknya menghilang lagi sebentar. Oke, ya ini kebetulan pada saat saya merekam ini ada update Android Studio-nya, ya. Jadi saya sekarang ada di Android Studio Bumblebee patch 2, dan itu kebetulan menyelesaikan bug saya yang teman-teman ingat nggak ya? Eh, pekan sebelumnya waktu saya bikin constraint secara vertikal, ya itu marginnya nggak mau, ya marginnya nggak bisa diatur di atributnya situ. Nah, di patch 2 itu ternyata saya sudah upgrade hari ini, kebetulan keluar, dan itu sudah terselesaikan. Ya, cuman si patch 2 ini ternyata ada update juga untuk Gradle. Ya, makanya teman-teman mungkin ngamatin di bawah, ya Gradle saya kok jalan lagi, biasanya kan enggak. Ya. Jadi seperti itu, kalau teman-teman mengalami bug yang sama dan mau upgrade silakan ya. Eh, sekarang sudah terselesaikan bug itu. Nah, kita butuh ngatur dependensi, yang terutama untuk KAE sama navigation. Jadi kita lakukan lagi yang minggu lalu. Ya, kalau ndak hafal tenang saja, jujur aja saya juga ndak hafal sih. Jadi ini silakan tambahkan KAE-nya dulu. Kalau KAE, teman-teman yang dari native mobile programming mungkin sudah mulai hafal ya, Android extensions. Nah, yang save arguments ini yang perlu membiasakan ya. ID Android X Navigation Save Arcs Kotlin. ID Android X Navigation Save Arcs Kotlin. Android X.navigation.savearcs.kotlin. Itu satu. Kemudian di build Gradle yang project. Lalu nambahkan ini. Nah, ini akan ribet sekali kalau ngafalkan, jadi ya jangan dihafalkan, mending. Ya, satu-satunya cara teman-teman bisa kopas dari slide atau ambil aja dari project yang sebelum-sebelumnya. Ya, saya akan ngambil dari project yang lain yang sudah terinstall navigation, ya komponen navigation. Jadi satu blok build script ini harus disalin ke build Gradle kita, yang project tapi ya. Nah, sini. Silakan di copy aja, jangan dihafalkan. Ini rada ribet sih. Build script, repositories Google, dependensi, class path, bla bla bla. Ribet ya. Kompas aja dari project sebelumnya. Walaupun ini memang menyebabkan kita buka dua Android Studio ya, tapi ya ditahan dulu deh. Nah, kalau sudah sing now, dan yang project aslinya yang sudah keinstall navigation ini bisa ditutup sudah. Ya, kita cuman perlu, ada error.
Android X navigation. Oke, saya akan ngintip dari sini juga. Android X navigation save arguments pakai F, jangan pakai V. Nah, kan daripada ngetik, kayaknya mending kopas ya. Buka aja project sebelumnya, terus ini dikopas ya. Oke, ini masih building, harusnya betul sudahan. Ya, terinstall sudah ya. Jadi, itu langkah pertama, silakan install KAE dan komponen navigation ya, plus save arguments-nya ya. Nah, kalau project-nya sudah siap, maka kita bisa mulai mengeksplorasi arsitektur MVVM. Ya, terlebih dahulu kita akan bikin bagian view-nya dulu. Ya, nah untuk bikin view-nya gimana? Mari kita lihat aja di video yang terpisah ya. Jadi setelah ini kita akan membuat view-nya terlebih dahulu di video berikutnya.